Saya kira Satu kita lagi. harus menyisakan satu penanya saja, dan yang raise hand kali ini sudah ada Mas Syarif. Saat ini berada di Aceh ya. Assalamualaikum Mas Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan untuk hal yang mau disampaikan Mas Syarif. Ya, sekarang di Medan Pak Akbar. Udah pindah dari Aceh ke Medan. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa Waalaikumsalam. mengurangi rasa hormat kepada Buya Sakur, saya ingin bertanya Buya, bagaimana caranya kita berhalwat yang tepat sasaran? Maksudnya tepat sasaran yang tidak buang-buang waktu, yang tidak buang-buang energi, tapi kita tepat sasaran halwatnya. Gimana caranya itu Buya? Itu aja Buya. Iya. Yang ingin saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya tepat sasaran, makanya kita harus bikin satu skema dulu. Ya, tujuannya apa? Terus cari timingnya, waktunya kapan? Tempatnya di mana? Terus seremoninya seperti apa? Ya kan begitu. Nah, kita ngambil pelajaran banyak dari Al-Quran, bahwa mereka yang bertapa itu beraneka ragam sesuai dengan faktor geografis. Ya kan gitu. Di mana tempat khalwat itu, tempat bertapa itu? Ya, Nabi Khidir memilih lautan. Nabi Ibrahim memilih padang pasir. Siddhartha Gautama memilih hutan. Nabi Musa di gunung. Nabi Muhammad di gua. Itu kan tempat-tempat khalwat mereka, orang-orang besar. Ya silakan kita mau milih gunung mau, tapi di Indramayu kan nggak ada gua. Iya, adanya hutan, makanya kita memilih hutan kan gitu. Sekarang hutannya udah gundul. Makanya kita mencoba beli tanah di sana. Nanti pohon jatinya jangan ditebang sampai sekian ratus tahun supaya asri lah begitu. Alhamdulillah sudah terbeli 2,5 hektar ya, benar ya. Nah, sudah jadi milik kita semuanya. Nanti tempatnya permanen, tidak pindah-pindah. Nah, hanya saja ada nuansa yang berbeda tempat itu. Mana yang lebih hebat? Apa di gua, padang pasir, gunung, hutan, lautan? Nah, kita hanya dua di sini, di Tegalagung, di laut sini, sama di Cikamurang di hutan di sana. Ada dua hal yang beda. Ketika kita memilih lautan, maka nuansanya adalah dalam jiwa kita melihat kebesaran Tuhan, betapa besarnya Tuhan, karena mata kita memandang lautan yang tak terhingga. Allahu Akbar. Apalagi kita di sini berzikir sambil la ilaha illallah, dipadu dengan suara ombak berdebur, menjadi satu kemesraan yang luar biasa. Iya. Tetapi hutan juga punya nuansa yang berbeda, mengerikan, ada rasa takut. Jadi merasa seperti terawasi oleh Tuhan, ya mengerikan. Takut ada ular, ada macam segala macam ya. Muncul rasa takut itu juga penting. Ya, ketika kita menghadap Tuhan itu ada takut. Ya itu malah Allah mengatakan jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, farhabuni, kan gitu, takutlah kepadaku. Jadi artinya di hutan kita ke dalam itu merasakan dirinya rasa takut yang luar biasa, tapi kalau di lautan itu kita merasakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Itu satu waktunya. Kemudian waktunya itu tempatnya ya. Waktunya kapan? Nah, waktu untuk berkhalwat ini juga tidak semua 365 hari itu punya makna yang sama. Karena bagaimanapun juga ada aplusan, ada pluh. Orang kerja itu ada bergantian. Piket itu berganti-gantian, malaikat yang menjaga alam semesta juga silih berganti.
malaikat siang, malaikat malam, malaikat segala macam kan gitu. Nah itu makanya waktu-waktu berdoa itu juga kalau kan berdoa itu juga mesti tidak sama waktunya. Kalau per hari itu waktu yang mustajabah itu adalah setelah maghrib jam 1:30 malam dan menjelang subuh, itu waktu-waktu yang mustajabah. Kalau siang, kalau dalam per minggu waktu yang mustajabah adalah hari Minggu. Kalau di siang hari itu hari Jumat, yaitu ma bainal khutbatain, antara dua khutbah. Imam khutbah, ketika dia duduk menjelang khutbah kedua, disitulah waktu yang mustajabah. Dalam waktu sekian menit, 1 menit itu kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan, itu waktu yang sangat mustajabah sekali. Kemudian tempatnya, ya tempat, waktu dalam per tahun dulu, dalam per tahun ya. Nah, bulan-bulan apa mustajabah itu? Yang pasti bulan puasa, waktu mustajabah. Kemudian bulan haji, dan ketika bulan Maulud. Dalam 1 hari kita pada maghrib 1:30 malam menjelang subuh. Dalam setahun tiap bulan puasa, bulan haji, dan bulan Maulid. Nah waktunya kalau bulan Maulid tanggal 1 sampai tanggal 12. Kalau bulan puasa ya 1 bulan penuh. Nah kalau bulan haji tanggal 1 sampai 10 hari itu bulan haji. Nah kalau kita genapkan menjadi 40 hari, arba'ina lailah, itu 40 hari seperti Nabi Musa ya. Jadi tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tempatnya di mana yang paling mustajabah? Tentunya di tempat yang mustajabah kebanyakan di Jazirah Arabia, yaitu di Multazam, di Babu Salam, di Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, di Raudhah. Ya kan begitu. Nah, kalau di luar maka di mana? Di masjid. Ya, tempat yang mustajabah di masjid. Mestinya di mana? Yang tempat yang paling mustajabah adalah di hadapan mimbar. Imam dan mimbar, di situ tempat yang paling mustajabah. Nah, di masjid. Masjid yang mana? Semakin tua masjid itu semakin mustajabah. Makanya kalau kita mau berdoa, cari tempat masjid yang paling tertua. Pertanyaan saya, di Cirebon masjid mana yang tertua? Masjid Abang atau Masjid Kesepuhan? Masjid Kesepuhan. Di situ yang paling mustajabah. Ya, sebab masjid sendiri, apalagi masjid sekarang banyak sekali dananya nggak karu-karuan. Nah ini juga mempengaruhi ya spiritual persoalannya ini ya. Kadang-kadang sumbangan dari pelacur, dari koruptor ya kan, sumbangannya dari orang-orang yang nggak jelas, pakai seser tuh. Kalau orang pakai seser salawatan di pinggir jalan buat bikin masjid, yakin nggak yang nyumbang itu uangnya halal semua? Kan syubhat. Nah, saya tidak bisa membuktikan secara fisik, cuman saya bisa merasakan. Saya sering kali masuk masjid merasa nyaman, sejuk, rasanya malas keluar nih, pengennya duduk di situ. Tapi kadang-kadang juga saya sering masuk masjid rasanya gerah, ya panas masjid itu, nggak betah. Mungkin airnya asin, mungkin lantainya juga banyak debu-debu yang tidak bersih. Ya pokoknya hawanya panas dan nggak betah, pengen cepat keluar. Nah, dugaan saya mungkin yang membuat saya sejuk itu mungkin masjid ini dulu dananya benar. Ya, kalau ini dananya nggak benar. Banyak ya orang nyumbang yang uangnya nggak jelas, uang hasil kerampok, hasil korupsi, uang hasil melacur, uang habis nipu orang dan sebagainya. Orang sedekah kan macam-macam. Nah itu makanya. Jadi artinya bahwa
Nah, itu semuanya sudah selesai. Nah, sekarang tujuannya apa kita berkhalwat ini? Satu tujuannya adalah, dengan tidak salah kalau orang itu pengen kaya, nggak salah juga sih. Kalau ada orang perempuan ikut khalwat pengen dapat jodoh, boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Ya, pengen lancar rezeki? Bagus. Pengen punya anak? Bagus. Tetapi ketika yang Anda tanyakan seperti apa, ya saya kira tentunya yang paling utama kita berkhalwat adalah seperti Nabi Muhammad, cita-cita besar ingin melakukan perubahan untuk bangsa ini supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya, dan rakyatnya subur makmur, loh jinawi kertara harja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.